Ini adalah produk-produk yang produk luar alias tidak diminum ya. Jadi ini untuk diolesin di perut biar nanti kan semakin membesar itu perutnya biar lebih lembab ya dan gak gatel-gatel. Terus ini ada untuk diusapkan jika ibu-ibu hamilnya itu merasakan pegal linu kayak gitu. Kan biasanya nggak semua orang suka minyak-minyak yang terlalu panas ya, minyak pijet atau minyak apa sih, minyak. Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi di channel aku di Demimo. Nah, di video kali ini aku akan sharing ke teman-teman semua tentang pengalaman aku melewati trimester pertama. Ini video mungkin bisa sebagai wadah untuk sharing, terutama untuk teman-teman yang sekarang lagi hamil. Kebetulan alhamdulillah kemarin akhir tahun kemarin aku pas cek respek itu positif hamil dan sudah melewati trimester pertama. Karena trimester pertama ini ternyata banyak sekali drama-dramanya guys. Ya mungkin nggak semua ibu hamil sih merasakan, cuman sebagian besar itu akan merasakan gejala-gejala yang mirip ya. Langsung aja aku jelasin di video ini tentang apa aja yang aku rasakan selama melewati masa-masa trimester pertama. Oke, stay tune. Oke guys, langsung aja. Jadi pertama sekali tahu kalau aku positif hamil itu tanda-tandanya adalah hampir mirip dengan nyeri haid ya. Jadi ketika masuk tanggal menstruasi, tapi ada yang aku rasakan sih kayak nyeri punggung, pinggang, terus paha juga pegel-pegel, kaki pegel. Cuman tidak ada, kalau di aku tidak ada flek, tidak ada keluar darah haid ya. Jadi cuman kemeng-kemeng apa ya istilahnya tuh kayak pegal linu gitu dengan durasi yang cukup panjang. Biasanya kalau PMS itu kan cuman 1 sampai 2 hari aja biasanya nyerinya itu hilang. Sedangkan kalau yang aku rasakan awal-awal itu sekitar nyerinya tuh dari hari pertama, kedua, ketiga sampai hari kelima itu masih ada guys. Dan itu aneh banget karena aku nggak pernah seperti itu. Akhirnya aku coba untuk cek tanggal haid ya. Itu biasanya kan aku catat di aplikasi HP dan memang ternyata sudah telat seminggu. Jadi awal-awal ya yang aku rasakan itu guys. Jadi hampir sama, mirip dengan gejala PMS gitu. Nah, ketika sudah tahu kalau positif, kemudian waktu itu kan secepatnya USG dan ternyata memang aku minggu-minggu ke-5 atau ke-6 itu hasil USG-nya, USG transvaginal ya, itu hanya berbentuk penebalan dinding rahim. Jadi tidak terlihat janinnya yang kecil gitu, masih belum ya. Jadi hanya penebalan dinding rahim seperti itu. Dan aku disuruh 2 minggu lagi untuk periksa atau USG lagi untuk memastikan nih ada nggak sih janinnya seperti itu. Nah, selama aku 2 minggu itu dikasih vitamin asam folat seperti itu ya dari dokter kandungan. Terus guys, apa yang setelah itu yang aku rasakan selama 2 minggu menunggu kontrol berikutnya adalah minggu ke 6, 7 itu masih santai banget. Jadi kayak cuma nyeri-nyeri, kayak nyeri perut biasa, terus kaki pegel-pegel kayak gitu doang. Tapi memasuki minggu ke-8, 9, 10 dan seterusnya nih sampai trimester 1 habis ya, itu aku mengalami mual. Jadi biasanya ibu-ibu hamil itu mengalami morning sickness atau mabuk kayak mual muntah gitu di pagi hari. Tetapi kalau di aku itu biasanya biasanya itu sore hari, terus menjelang maghrib gitu ya, sampai malam itu mabuknya
jam-jam segitu. Jadi mulai ada rasa mual, tidak nyaman, dan setelah aku tanyakan ke dokter, memang itu adalah sesuatu yang wajar karena ada perubahan hormon pada ibu hamil. Kayak gitu. Jadi mulai mual-mual dan hampir sama kayak mabok darat ya. Cuman karena aku ada riwayat asam lambung sebelum hamil, jadi rasanya tuh lebih parah sih kalau yang aku rasakan ya, karena sudah nggak nafsu makan pas mual itu, terus nggak kepingin, pokoknya nyemil-nyemil udah nggak kepingin apapun lah ya, pengennya istirahat, tidur aja, lemes. Itu aku udah mulai nggak bisa aktivitas banyak, jadi cuman pagi aja aku aktivitas bersih-bersih, masak sedikit. Tapi aku sudah nggak berani cuci piring ya, waktu itu sudah nggak karu-karuan. Kemudian setelah itu, setelah minggu ke-7 ke-8 itu mulai ya, rasanya lebih parah daripada minggu ke-7, 8, 9 itu sangat parah sih menurut aku. Mungkin nggak semua ibu-ibu hamil merasakan sama seperti aku ya. Cuman kalau di aku itu setelah mual, terus kalau dikasih makan itu langsung langsung keluar atau langsung muntah-muntah gitu ya. Dan muntahnya itu sehari aku bisa 2-3 kali. Pokoknya setiap makan itu langsung muntah-muntah gitu guys. Dan itu memang butuh waktu istirahat yang cukup seperti itu. Dan saat itu aku belum bisa makan nasi, terus makan yang berat-berat tuh nggak bisa, itu mesti langsung keluar. Dan aku akhirnya ganti dengan bubur bayi atau bubur ayam kalau pagi sarapan, dan itu setiap hari sampai kurang lebih 2 bulan ya aku menerapkan makan makanan yang lunak aja, atau minum susu, biskuit kayak gitu. Jadi aku tidak makan nasi ya selama aku mengalami gejala-gejala mual dan muntah pada saat trimester pertama. Nah, kemudian nih aku sudah pakai satu produk ini. Jadi kadang perut aku tuh guys kan suka gatal-gatal, karena memang mungkin itu ada juga perubahan hormon ya, apalagi perut sudah sedikit membesar setelah trimester pertama akhir itu udah mulai kayak garuk-garuk perut, apa-apa kayak nggak enak gitu loh guys. Nah, ternyata ada produk ini, jadi aku pakai produk dari Mama Choice atau Stretch Mark Cream. Jadi itu untuk menghindari stretch mark atau kayak apa ya, selulit kayak gitu-gitu di perut ibu hamil. Dan aku pakai ini itu untuk menghindari kulit perut aku itu kering atau kayak gatal-gatal gitu, karena kan kalau kulit perut kita tuh membesar itu kan biasanya memang butuh melembabkan ya, biar dia itu nggak kering banget dan nggak gatal. Nah, aku dikasih tahu teman aku dan aku disuruh beli ini guys. Ini tuh harganya sekitar, pokoknya nggak sampai 100.000 ke atas, kurang lebih 99.000 kalau nggak salah. Nah, ini tuh kayak krim biasa. Jadi ini juga cukup membantu biar nggak terasa banyak gatal-gatal di perut ya. Biasanya ibu hamil memang merasakan itu ya, sebagian besar mungkin. Nah, jadi ini cepet banget menyerap dan ini aman juga untuk ibu hamil, terus karena tidak mengandung alkohol, tidak bikin iritasi, dan mengandung aloe vera. Terus pokoknya ini juga mengandung shea butter, olive oil, shea butter, jojoba oil kayak gitu guys. Nah, ini nanti aku bakal kasih share linknya beli di mana produk ini, karena ini cukup membantu untuk ibu-ibu hamil ya, biar perutnya itu nggak gatal atau nggak kena bekas-bekas garukan pakai tangan tuh kan biasanya kan membekas ya guys. Nah, itu biar mengurangi itu semua sih, biar melembabkan, biar perutnya itu tetap bersih gitu ya, nggak ada bekas-bekas luka garukan seperti itu. Ini sih aku pakai ini, dan ini wanginya soft banget, jadi nggak terasa wangi-wangi parfum yang terlalu strong. Jadi bentuknya krim gitu dan cepet banget menyerap gitu guys, ini ya. Nah, setelah itu
aku juga pakai ini guys. Nah, ini adalah produk dari Mustika Ratu, minyak zaitun. Nanti aku kasih link belinya di mana. Ini tuh minyak zaitun Mustika Ratu yang terbaru. Jadi tidak hanya minyak zaitun aja, tapi ada minyak serinya atau lemongrass oil, terus ada minyak kayu putih. Nah, aku biasa, terus ini juga ada aroma jasmine flower oil, terus ada bunga apa nih, minyak bunga mawar juga. Pokoknya ada jasmine oil, ada serih ya, ada serihnya, ada minyak kayu putihnya, ada olive oil. Dan ini kalau aku ya ketika mengalami pegalinu pegelinu guys ya, jadi ibu-ibu hamil itu biasanya semakin besar perutnya, kayak tulang-tulang kita atau kaki, tangan itu lebih kerasa pegel-pegel. Entah itu karena posisi tidur yang sudah tidak nyaman ya, kaki terutama kaki, tangan, dan memang nggak boleh dipijit bagian perut ya teman-teman. Jadi ini hanya aku usapkan di kaki kalau waktunya pegal-pegal, karena dia itu bisa menghangatkan. Untuk minyak zaitun dari Mustika Ratu ini, nanti linknya aku kasih di bawah, kan ini harganya murah banget karena nggak sampai 30.000 kayaknya ini, dan segini banyak ya. Nanti linknya aku kasih tahu aku beli di mana. Terus awet juga pemakaiannya, jadi pemakaian dikit aja itu udah bikin badan aku agak anget dan lebih rileks kayak gitu guys. Jadi untuk ibu-ibu hamil mungkin bisa coba ini untuk pegelinunya cuman diusap-usap aja, jadi nggak usah dipijet terlalu keras ya, apalagi ibu hamil kan juga nggak boleh pijet perut, harus menghindari pijat di bagian-bagian tertentu. Jadi untuk kaki-kaki kayak betis aja yang biasanya aku usapkan minyak zaitun dari Mustika Ratu ini. Oke, gitu dulu ya guys. Jadi ini alhamdulillah bisa mengurangi gejala-gejala. Selain mungkin mual muntah, itu memang ada obat khusus dari dokter, itu bisa kalian tanyakan langsung ke bidan atau ke dokter kandungan kalian masing-masing. Nah, untuk produk yang bisa aku share ini adalah produk-produk yang produk luar, alias tidak diminum ya. Jadi ini untuk diolesin di perut biar nanti kan semakin membesar itu perutnya biar lebih lembab ya, dan gak gatel-gatel. Terus ini ada untuk diusapkan jika ibu-ibu hamilnya itu merasakan pegalinu kayak gitu. Kan biasanya nggak semua orang suka minyak-minyak yang terlalu panas ya, minyak pijet atau minyak minyak yang diusapkan yang terlalu panas. Nah, sedangkan ini tuh hangat guys. Jadi ya aku sih biasanya pakai ini ya guys. Oke, segitu dulu sharing aku tentang gejala-gejala apa aja yang aku rasakan selama trimester pertama. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan semoga sehat selalu, dan semoga teman-teman semua yang lagi hamil sekarang, saya doakan semoga sehat dan lancar sampai persalinan nanti. Amin. Doain juga ya biar aku juga persalinannya nanti lancar. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, segitu dulu. Thank you for watching and see you in my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.